Jika di setiap tempat memiliki penyebaran agama yang berbeda-beda, akan tetapi di Indonesia terkenal ciri khas wayangnya. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tonton video ini hingga habis. Penyebaran Islam di Indonesia melalui kesenian wayang. Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dengan para pedagang dari kawasan Gujarat, Persia, dan bangsa Arab selama abad ke-11. Dengan meningkatkan jaringan perdagangan di luar pulau Nusantara, pedagang dan kerajaan besar di Nusantara mengadopsi budaya Islam. Agama Islam menjadi agama yang banyak pemeluknya di Indonesia karena cara penyebaran agama Islam yang berbagai cara, di antaranya melalui perdagangan, perkawinan, dan pendidikan dakwah di kalangan masyarakat dan kesenian yang disesuaikan dengan keadaan. Kali ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat cara penyebaran agama Islam melalui jalur kesenian yang diawali dengan seni pertunjukan nasional Indonesia, yaitu wayang. Seni pertunjukan dinilai sebagai media yang potensial untuk menjadi sarana komunikasi dan informasi pada publik. Hal ini terbukti dengan dijadikannya seni pertunjukan sebagai sarana dakwah yang efektif oleh para mubali yang saat itu dikenal oleh sebutan Wali Songo atau 9 wali. Kesembilan wali yang bergelar 9 itu adalah Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Syekh Siti Jenar. Cara ini dilakukan baik melalui proses pengambil alihan lembaga pendidikan maupun dengan sejumlah pengembangan seni pertunjukan dan produk budaya tertentu yang disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dari sini, lahirlah bentuk-bentuk baru kesenian dan hasil asimilasi kesenian lama menjadi kesenian tradisional khas yang memuat misi ajaran Islam, yang salah satu dari kesenian tradisional khas tersebut adalah wayang. Wayang adalah salah satu seni pertunjukan tertua di Nusantara, sebagaimana yang tercatat dalam prasasti Balitung berangkat pada Yahun 107 Masehi. Wayang kulit purwa telah ditemukan pada masa Hindu di Jawa, dan pada masa Islam masuk di Indonesia, wayang ini mengalami perubahan dalam tampilan, wujud, dan fungsi yang disesuaikan ajaran dan aturan dalam Islam. Bentuk dari wayang kulit purwa sudah jauh dari sumbernya. Bentuk wayang tersebut dibuat dengan sedemikian rupa, berbeda dengan wujud manusia. Hal ini ditempuh agar wayang kulit purwa dapat tampil dengan baik dan tidak melanggar larangan menurut ajaran agama Islam. Dengan demikian, wayang kulit purwa sudah dapat terima dalam ajaran agama Islam karena tidak lagi menggambarkan manusia ataupun binatang secara realistis. Dalam pertunjukan wayang, dalang mempunyai peranan paling utama sehingga mereka harus menguasai teknik perkeliran atau pertunjukan wayang kulit dengan baik di bidang seni sastra, seni karawitan, seni gerakan-gerakan boneka wayang kulitnya maupun penjiwaan karakter wayang, serta harus terampil dalam membawakan lakon-lakonnya. Dalang sebagai juru dakwah harus mampu melaksanakan tugasnya demi memberi penerangan agama, melaksanakan tujuan dakwah melalui pewayangan dan mudah diterima oleh masyarakat. Maka para mubali menggunakan simbol atau filsafat. Wayang kulit penuh dengan simbolik. Setelah pertunjukannya menggambarkan perjalanan hidup manusia, yaitu manusia yang mencari keinsyafan akan sangkaan parannya, bukan manusia yang hanya hidup dan tidak mati. Gambaran yang jelas dapat dilihat dari struktur lakon yang dibawakan oleh dalang, yakni menceritakan hidup salah satu tokoh wayangan. Pada cerita Jimat Kalimangsodo, bahwa Jimat Kalimangsodo adalah senjata ampuh milik Prabu Yudhistira. Diceritakan Puntadewa sebagai seorang raja yang berbudi pekerti luhur sebagai manifestasi kalimat syahadat yang selamanya mengilhami kearifan dan keadilan. Jimat ini dimiliki oleh keluarga yang baik seperti keluarga Pandawa. Sering diartikan sebagai rukun Islam yang kelima. Salah satu perlengkapan wayang yang disebut gunungan atau
Danau Kayon yang memiliki makna simbolis. Gunungan mempunyai bentuk menyerupai masjid dan jika dibalik akan menyerupai jantung manusia. Hal ini mengandung falsafah bahwa dalam kehidupan umat Islam, jantung hatinya harus senantiasa berada di masjid. Pada periode penyebaran agama Islam di Jawa, para mubalih atau wali songo menggunakan media wayang kulit untuk menjalankan dakwah Islam. Salah seorang wali songo yang piawai memainkan wayang kulit sebagai media penyebaran agama Islam adalah Sunan Kalijaga. Mengingat cerita wayang kulit penuh dengan unsur Hindu-Buddha, maka Sunan Kalijaga berusaha memasukkan unsur-unsur Islam dalam pewayangan. Ajaran-ajaran dan jiwa keislaman dimasukkan sedikit demi sedikit, bahkan lakon ataupun kisah dalam pewayangan tetap mengambil cerita Pandawa dan Kurawa yang mengandung ajaran kebaikan dan keburukan. Kondisi inilah yang mendorong para mubalih merombak bentuk wayang kulit dan memasukkan unsur baru berupa ajaran Islam dengan membuat pakem pewayangan baru yang bernafaskan Islam. Seperti cerita Jimat Kalimosodo dengan cara menyelipkan ajaran Islam dalam pakem pewayangan yang asli. Dengan demikian, masyarakat yang menonton wayang dapat menerima langsung ajaran Islam dengan sukarela dan mudah. Menurut adat kebiasaan waktu itu, setiap tahun diadakan perayaan Maulid Nabi di Serambi Masjid yang diramaikan dengan rebana, gamelan, dan pertunjukan wayang kulit untuk menarik rakyat di Serambi dihiasi beraneka ragam hiasan bunga-bunga yang indah. Untuk mengumpulkan masyarakat di sekitar, pertama-tama ditabuhkan gong bertalu-talu hingga suaranya terdengar di mana-mana. Kebiasaan masyarakat Jawa pada saat itu, apabila mendengar bunyi-bunyian, mereka pun berdatangan. Mereka masuk ke gapura yang dijaga para wali. Pada mereka dikatakan siapa saja yang lewat gapura maka dosa mereka akan diampuni, sebab ia telah masuk Islam. Dengan catatan orang yang memasuki gapura harus membaca syahadat. Setelah mengambil air wudhu di sebelah kiri kanan, mereka diperbolehkan memasuki masjid untuk mendengarkan cerita-cerita wayang gumbahan para wali yang bernafaskan nilai-nilai keislaman. Dan bila waktu sholat tiba, mereka diajak sholat dan dipimpin oleh wali. Kreativitas wali dengan memanfaatkan budaya setempat sebagai media penyebaran Islam yang paling efektif telah mempercepat pertumbuhan dan perkembangan Islam khususnya di Jawa. Selain itu, para wali juga berjasa dalam mempopulerkan seni wayang sebagai bentuk kesenian pentas dan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang telah berakar jauh ke masa lalu. Begitu banyak mengalami pertumbuhan dan kesempurnaan dari masa ke masa. Teman-teman sekalian, dengan informasi ini kita diingatkan kembali betapa pentingnya peran seni dan budaya nasional Indonesia sebagai penyebaran agama Islam, sehingga kelestariannya patut dijaga karena salah satu bentuk dari seni budaya bangsa yang menjadi saksi sejarah perkembangan bangsa, khususnya perkembangan agama Islam di Indonesia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama pada cara penyebaran agama Islam di Indonesia.